Tapi dari sini saya hanya menyampaikan weton beliau berdasarkan pecah pamornya. Kalau saya lihat ini memang weton-weton ini memang gak kena disepelek nih dulur. Mereka-mereka ini sudah terbukti. Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini kita akan bahas mengenai ramalan calon presiden 2024 berdasarkan wetonnya masa kejayaan di usia beliau. Monggo disimak dulur, siapakah jagoan Anda dan siapakah nanti yang akan terpilih. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di sini saya tidak akan menyebutkan secara langsung nama presiden 2024 mendatang, tapi saya akan membacakan ramalan weton dalam Primbon Jawa untuk para kandidat calon presiden 2024 mendatang berdasarkan usia kejayaannya dari para calon presiden berikut ini. Dulur, apa yang saya bahas ini kemungkinan belum ada di channel-channel lainnya nggih. Sebelumnya sudah saya persiapkan, sudah saya hitung, dan yang saya sampaikan itu yang baik-baiknya saja atau kelebihannya saja. Mengenai kekurangannya jelas saya tidak akan menyampaikan karena sudah menyebut nama. Artinya kalau menyebut nama kita tidak boleh mengatakan keburukannya nggih, padha karo gibah lek niki. Maka yang saya sampaikan kebaikannya untuk dijadikan contoh teladan beliau nggih mengenai kebaikan-kebaikannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan berdasarkan usia kejayaannya atau pecah pamornya karena mendekati pemilihan presiden 2024. Di sini saya bersikap netral nggih dulur, saya tidak menunjukkan salah satu condong saya. Jadi pemirsa di sini nggih, siapapun pilihan Anda, mudah-mudahan yang menjadi presiden itu akan lebih baik ke depannya lagi nggih. Baik, yang pertama ada Pak Ganjar Pranowo nggih. Pak Ganjar Pranowo ini kalau menurut profilnya lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Kabupaten Karanganyar, di mana sebentar lagi beliau ulang tahun yang ke-55 tahun. Dan wetonnya itu jatuh pada Senin Wage. Nilai Neptunnya adalah 8. Kemudian tanggal lahir miturut Jawa nggih itu pada 6 Ruwah 1900 Warsa Ihim. Dari kelahirannya Senin Wage ini di bawah naungan Tunggak Semi dan Ilmu Lantipan. Di mana Tunggak Semi artinya iki rezekine iki enek ya. Rezeki di sini tidak hanya materi gitu lur, tapi rezeki di sini adalah keberuntungan beliau. Selalu ada saja. Andaikan pupus tumbuh lagi, pupus tumbuh lagi ya, seperti itu. Kemudian ilmu lantipan itu adalah pandai dalam segala bidang ilmu. Ini bisa jadi dalam penyerapan, dalam memahami segala yang dihadapi itu tahu apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan. Kemudian kalau berdasarkan sasi kelahirannya, ini kan ruwah nih. Pak Ganjar Pranowo itu di sini disebutkan beliau itu pendiam jika berbicara tepat dan dipuja oleh sesamanya. Artinya apa yang beliau bicarakan itu sesuai dengan apa yang disenangi didengar oleh pendengarnya. Kemudian ruah itu juga rahayu, selamat, akan tetapi kalau sudah jatuh itu berat. Demikian nggih dalam primbon. Dan untuk dino watake dino nggih, Pak Ganjar Pranowo ini kan lahir pada hari Senin nggih. Senin di mana semua barang patrepe. Artinya segala tingkah lakunya itu serba pantas dan memuaskan. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikenakan itu disawang nyenengke, ketok pantese nggih. Dan Senin sendiri itu merupakan peredaran bulan di mana karakternya itu senang pada kebenaran, ikhlas, cekatan dalam melakukan segala sesuatu, cekatan dalam segala hal, dan bicaranya ini tidak dapat dipermainkan. Kemudian untuk pasarannya Wage itu memang gawanane keras dulur.
Dan Wage sendiri itu ya bicaranya tidak berubah, juga teguh pendiriannya. Kemudian kalau untuk masa kejayaan dalam Pel Srigati nggih. Nah, di sini kurang lebih saya sampaikan berdasarkan kisaran umur beliau di mana mendekati tahun-tahun pemilihan nggih 2023-2024 mendatang. Nah, untuk usia 49 sampai 54 tahun di mana beliau nggih saat ini usianya mau 55 tahun nggih. Nah, untuk usia 49 sampai 54 tahun ini pecah pamor dulur. Usianya untuk weton Senin Wage itu pecah pamor, artinya kesuksesannya bagus. Terbukti dari beliau dipilih menjadi calon presiden, artinya pamor beliau memang benar-benar bagus. Akan tetapi untuk Senin Wage ini di usia 55 sampai 60 tahun ini pangapuntene mengalami penurunan. Itu kalau menurut Primbon Jawa nggih dulur. Kalau toh benar semua kebenaran itu hanya milik Tuhan. Sedangkan kalau ada salah-salahnya namanya prediksi manusia, primbon itu kan buatan manusia. Ada blesete kuwi wajar dulur. BMKG iso bleset padahal sudah canggih ya peralatannya. Nah, kalau di sini nggih kita membicarakan wetonnya Pak Ganjar Pranowo ini di masa pamornya beliau ini yang mengangkat beliau menjadikan dilirik jadi kandidat calon presiden 2024 untuk kedepannya boleh walau nggih, karena di sini disebutkan di usia 55 sampai 60 tahun itu memang mengalami yang namanya penurunan. Tapi penurunan dalam hal apa itu hanya Tuhan yang tahu nggih. Namanya juga prediksi. Kemudian yang kedua ada Pak Anies Baswedan nggih. Pak Anies Baswedan ini lahir pada 7 Mei tahun 1969 di Kuningan. Berarti usia beliau saat ini adalah 54 tahun. Undang-undang oleh Pak Ganjar nih. Nah, untuk wetonnya sendiri itu jatuh pada weton Rabu Kliwon dengan nilai Neptu 15. Untuk kelahirannya berdasarkan penanggalan Jawa itu lahir pada 20 Sapar tahun 1901 Warsa Jimawal. Nah, untuk pembawaan lahirnya Rabu Kliwon itu berada di bawah naungan Lebu Ketiup Angin dan juga Punjul. Lebu Ketiup Angin itu kan terombang-ambing ya dulur nggih. Artinya sering berpindah tempat. Nah, sering berpindah tempat itu tidak hanya pada domisili nggih dulur. Pemikiran, pekerjaan, apa yang mesti dilakukan. Mencelong rene, itu termasuk juga dalam persepsi Lebu Ketiup Angin dulur. Kemudian untuk Punjul ini dalam segala sesuatu berlebihan. Lalu berdasarkan sasi kelahiran nggih, masuk Sapar nggih. Nah, ini artinya adalah dalam bekerja ini selalu tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu gini dulu, gak terus ceroboh enggak. Gini nggih. Ketika mengambil suatu keputusan atau memikirkan sesuatu yang dianggap lebih baik, itu maka ya iki ndang dilaksanakan, ini dikerjakan. Jadi cepat mengambil keputusannya. Akan tetapi tingkah lakunya serba tenang. Artinya walaupun pikirannya iki kudu ndang tak lakoni, tapi terlihat tetap tenang. Dan juga baik sedang untuk kelahiran yang jatuh di sasi Sapar. Dulur, Pak Anies Baswedan ini ternyata wetonnya sama dengan wetonnya Pak Soeharto, nggih, Rabu Kliwon, di mana beliau dulu mengalami masa kejayaan dan untuk Pak Anies ini, nggih, mungkinan sama-sama juga mengalami masa kejayaan, tapi beda nggih dulur. Karena apa? Mongso tahun itu juga berpengaruh pada nasib maupun karakter seseorang. Nah, di sini wateke dina nggih, Rabu kuwi artine sembodo sembarang patut rada sembrono. Artinya bertanggung jawab serba pantas, akan tetapi ya rada sembrono nggih. Ya maklum namanya manusia dulur, manusia itu tidak mungkin sempurna, pasti ada yang namanya kekurangannya. Tapi saya sampaikan lagi, saya tidak akan menyampaikan kekurangannya karena di sini saya hanya menyampaikan kelebihan-kelebihannya saja, nggih. Kemudian Rabu ini juga peredaran bumi, yang artinya kebaikannya itu kadang-kadang berlebihan, lalu berkecukupan kalau berbicara tegas meskipun pendiam.
Nah, untuk kejayaannya nggih berdasarkan Pal Srigati di sekitaran umur beliau nggih, di mana usia 49 sampai 54 tahun itu dikatakan istilahnya bagus nggih, bagus lah dengan nilai yang lebih dari cukup. Kemudian di usia 55 sampai 60 tahun. Nah, ini di Pal Srigati dinyatakan di mana kesuksesannya mengalami pecah pamor, yang artinya kemungkinan kejayaan yang beliau dapatkan ini di puncaknya, nggih. Kemudian yang ketiga ada Pak Prabowo Subianto. Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta. Nah, sebentar lagi juga akan ulang tahun yang ke-72 tahun. Nah, ini menurut Primbon wetonnya jatuh pada weton Rabu Pon dengan nilai Neptu 14. Kalau berdasarkan penanggalan Jawanya itu lahir pada 16 Suro 1883 Warso Alip. Dulur, ada sesuatu yang saya katakan istimewa nggih, di mana calon presiden ini wetonnya sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Di mana ternyata Pak Prabowo Subianto itu wetonnya sama dengan Pak Jokowi, Rabu Pon dulur. Nah, ini untuk Pak Anies sama dengan Pak Soeharto, untuk Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi. Lalu berdasarkan sasi kelahirannya Suro, nggih. Suro itu wateke pendiam. Kemudian angan-angannya tinggi. Anange lek pinter kuwi pinter. Ning nek ndak sepiro pinter yo terlalu ke bawah. Gitu nggih. Dan untuk wateke dina nggih, Rabu sama dengan Pak Anies. Di mana Rabu itu sembodo sembarang patut rodo sembrono nggih, bertanggung jawab sebab pantas dan agak sembrana. Sama Rabu itu peredaran bumi, di mana kebaikannya itu kadang berlebihan, berkecukupan, dan kalau berbicara itu tegas. Lalu untuk pasarannya kan beda, Pon nggih. Pon ini sering bertindak tanpa mengingat harga dirinya. Artinya apa yang dilakukan itu kadang mengesampingkan ego. Kadang-kadang ngene dulur contohnya, nek berjuang ki wis gak jaim gitu loh dulur, gak menjaga image-nya. Tapi aku bener-bener nek aku ki berjuang, aku maju ya aku maju. Jadi tidak berpikir gimana aku nanti gitu nggih. Ini saya tidak membicarakan Pak Prabowo-nya seperti itu nggih, tapi perumpamaan di mana kelahiran pasangan Pon itu demikian. Lalu untuk kejayaannya nggih, pada usia kejayaannya menurut Pal Srigati Primbon Jawa di usia 66 sampai 72 tahun itu biasa nggih. Akan tetapi di usia 73 sampai 78 itu bisa dikatakan puncaknya kesuksesan atau pecah pamor. Nah, dari 3 kandidat ini nggih dulur, ini untuk tahun 2023 saya rasa pada posisi yang seimbang. Akan tetapi Pak Ganjar Pranowo ini memang pamornya lagi baiknya nggih. Tetapi di tahun 2024 nggih, berdasarkan posisi usianya itu antara Pak Anies dengan Pak Prabowo, kalau menurut Pal Srigati sesuai dengan usianya iki podo-podo masa kejayaan, podo-podo pecah pamori. Nah, di sini bisa dikatakan siapa yang paling beruntung yang terpilih menjadi presiden 2024. Akan tetapi bukan berarti Pak Ganjar ini tidak masuk loh nggih dulur. Saya hanya mengatakan berdasarkan Pal Srigati usia kejayaan berdasarkan wetonnya. Kalaupun yang menang misalkan Pak Ganjar atau Pak Anies atau Pak Prabowo itu semata-mata karena Tuhan yang menentukan. Tapi dari sini saya hanya menyampaikan weton beliau berdasarkan pecah pamornya. Kalau saya lihat ini memang weton-weton ini memang gak kena disepelek nih dulur. Mereka ini sudah terbukti nggih di tahun-tahun sebelumnya itu presiden itu wetonnya ada
di mereka. Akan tetapi nanti di 2024 yang akan terpilih menjadi presiden tentunya menunggu hasil dari votingan rakyat. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang akan menjadi, cukup Anda tentukan siapa pilihan Anda berikut ini. Saya mohon maaf dulur apabila yang saya sampaikan ini mungkin ada kurangnya, tidak bermaksud untuk mempengaruhi pilihan Anda. Saya bersikap netral, semua saya ambil yang baiknya saja berdasarkan primbon Jawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesiaku, siapapun presidennya semoga sejahtera selalu.